Tetap kritis, Rocky, tetap kritis. Tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah, pencemaran nama baik. Dari tadi, dari A sampai Z, dari menit pertama sampai ke belakang, yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa. Itu berarti keterangan saya tadi bukan untuk menghalangi saya Anda sebagai bicara, sahabat tapi menghalangi Anda untuk tidak. Nggak usah diingetin. Sahabat dalam demokrasi. Nggak ada soal sahabat di dalam perdebatan. Enggak, di dalam prinsip ini kita sahabat. Ya, Kita bersama-sama memperbaiki demokrasi, tetapi saya cuma mengingatkan, hati-hati Rocky, karena kita gampang sekali tergelincir menjadi sama seperti kata Presiden. Anda terangkan itu pada Presiden itu. Hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi, Anda bisa tergelincir. Beliau menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan kepada Rocky dan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah champion demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap masa depan demokrasi di Indonesia akan terus baik dan akan baik, lebih baik lagi. Dan itu barusan dibatalkan oleh survei bahwa selama periode Jokowi, demokrasi memburuk. Itu dibatalkan oleh survei. Baik. Diminta hati-hati oleh Fajrul, Rocky Gerung sampaikan, terangkan itu ke Presiden. Perdebatan soal situasi demokrasi Indonesia terjadi antara juru bicara Presiden Fajrul Rahman dan pengamat politik Rocky Gerung. Fajrul menyarankan agar Rocky hati-hati dalam berbicara. Sementara Rocky membalas agar saran itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Adu argumen itu terjadi ketika kedua tokoh tersebut menjadi narasumber dalam acara Rossi pada Kamis malam 11 Juni 2020. Saya, sekali lagi sebagai sahabat, mengingatkan saja, tetap kritis, tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah pencemaran nama baik. Kata Fajrul dikutip dari YouTube Kompas TV, Jumat 12 Juni 2020. Rocky, hati-hati. Saya bilang kenapa? Udah kayak Presiden Jokowi, hati-hati. Rocky, hati-hati. Udah bisa gitu ya? Rocky, hati-hati. Kalau ada isinya fitnah, kalau ada isinya pencemaran nama baik, kalau isinya hoax, Anda akan berhadapan dengan hukum. Tetapi kami sampai mati ini, Presiden diskusi Jokowi, ilmiah itu hoax. Diskusi ilmiah itu hoax. Coba. Kami, itu Presiden harus Jokowi, dijawab saya sih. dan Bung Fajrul itu harus dijawab. Mengapa diskusi-diskusi ilmiah di UGM, di UI harus dihentikan? Karena dianggap hoax oleh pemerintahan Jokowi tidak melakukan ada apa-apa. Jokowi melarang. Dia kan berhubungan, misalnya yang di UI, berhubungan dengan siapa? Yung terangin sesuatu seolah-olah algoritmanya tidak berhubungan dengan kekuasaan. Rektor diangkat oleh Jokowi. Rektor UI diangkat oleh Jokowi. Jadi Rocky, kamu dia mesti layani yang mengangkatnya. Kamu dilahirkan oleh ayahmu, ibumu, kemudian kamu lahir di Indonesia. Karena semuanya ini berasal dari atas sana, maka semua kesalahanmu disebabkan oleh ini. Tidak. Rocky Gini itu ya. berlebih-lebihan. Gini, saya terangkan ya. Bapak itu berlebih-lebihan. Kau yang kekurang-kurangan. Gini ya. Bapak dan ibu saya tidak bisa diganti. Presiden itu bukan bapak, dia diganti setiap 5 tahun. Paham? Itu yang kita kerjakan. Itulah kenapa yang bikin paralelisasi itu? Anda bayangkan Jokowi itu bapak gue. Enggak menginginkan Anda menjadikan dia bapak. Nah, ini udah agak hanya kepala negara. Hey, para pria, bahkan kepalanya nggak ada isinya. Kepala negara, Rocky. Saya mau gini aja. Secara demokratis. Mau gini. Bagaimana sebenarnya sikap Anda yang berada dalam lingkaran istana melihat banyak diskusi-diskusi ilmiah itu dibatalkan? Tidak ada masalah sebenarnya dengan UGM diskusi ilmiah. Tapi kalau kemudian dia berhubungan misalnya tiba-tiba siapa yang tidak saya juga bertanya-tanya. Siapa yang kemudian yang mengancam dan sekarang kan sedang dicari. Sebenarnya pada dasarnya nggak ada. Bung Rocky, tidak ada hubungannya. Kan sekarang sedang dicari siapa yang mengancamnya. Ada yang mengatasnamakan tentu. Kalau kemudian terjadi. Saya mau tanya sikap Anda sih, karena kan menjadi aktivis itu tentang sikap. Betul. Sikap Anda terhadap banyak diskusi ilmiah atau banyak orasi-orasi, diskusi-diskusi akademik itu dilarang. Anda menyayangkan nggak di UGM? Tolong diberi. Saya dulu juga mengadakan diskusi. Fajrul, Anda nggak menjawab pertanyaan aku. Apa itu? Apakah Anda menyesali bahwa ada pelarangan dan perundungan terhadap diskusi ilmiah tentang pemakzulan presiden harus di UGM? Dipisahkan ini, Rosi. Apabila
diskusi ilmiah dan kemudian memakai kebebasan akademik, itu nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi kalau kemudian dia berurusan dengan pihak administrasi rektornya, kemudian berurusan dengan penegak hukum sana, itu urusan mereka. Biarkan mereka selesaikan. Dan menurut Anda itu tidak ada hubungannya sama istana? Tidak ada urusannya dengan istana. Menurut ini aja yang dipilih oleh presiden. Kenapa itu ada urusannya dengan istana? Karena rektor dipilih oleh presiden. Gak ada. Tidak berarti lalu kemudian dipilih di sana lalu Presiden Jokowi itu sama dengan mengatakan bahwa kita masih seperti di zaman Orde Baru. Kan itu benar-benar merusak. Orang kita sama-sama meruntuhkan. Masa kita ingin mengembalikan? Sedikit aja. Gila, Rocky. Bung Fajrul, sedikit mengembalikan fak. Oke, apa? Gini, saya mau tanya sikapnya Bung Fajrul. Anda menyayangkan kalau ada diskusi seperti itu dibatalkan? Saya menyayangkan. Tetapi kalau mereka berurusan dengan pihak keamanan karena hal-hal yang mereka katakan ada pelanggaran segala macam, itu biarkan berurusan di sana. Karena pemerintah atau istana tidak bisa mengintervensi yang namanya penegakan hukum. Oke. Saya terangkan ya di mana salahnya. Guys, para pria, diam. Saya kembali sesaat lagi. Rocky Gerung yang duduk di seberang Fajrul menyunggingkan senyum sinis menyimak ucapan Fajrul. Dari tadi, A sampai Z yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa. Itu berarti keterangan saya bukan berarti untuk menghalangi negara, menghalangi Anda untuk tidak bohong, kata Rocky. Saya sebagai sahabat Rocky, kata Fajrul memotong kalimat Rocky. Pembawa acara Rosi yang duduk di antara mereka mencoba menengahi. Gak usah diingetin, Fajrul Rahman tetap melanjutkan mengulangi kata-katanya. Sahabat dalam demokrasi. Gak ada soal sahabat di dalam perdebatan, balas Rocky. Fajrul kemudian menjelaskan ucapannya. Di dalam prinsip itu kita sahabat, kita bersama-sama memperbaiki demokrasi. Tetapi saya cuma mengingatkan, hati-hati Rocky, karena kita gampang sekali tergelincir menjadi fitnah pencemaran nama baik. Kata Fajrul lagi, Anda terangkan itu kepada Presiden. Itu hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi, Anda bisa tergelincir. Ujar Rocky membalik ucapan Fajrul. Jangan lagi kita mencoba mengundang-undang yang semestinya yang sudah kita pisahkan menjadi masterpiece kita di masa 98 sehingga presiden itu menjadi seperti Soeharto itu. Jangan lagi, tidak boleh lagi terjadi. Lalu kenapa terjadi sekarang? Tidak boleh lagi. Kenapa terjadi sekarang itu? Karena itu kita. Kenapa terjadi? Tidak terjadi, itu kan karena Rocky menyimpul-nyimpulkan seolah-olah bahwa kalau terjadi sesuatu di sana, pasti ujungnya istana. Karena saya terangkan ya. Juga. Saya terangkan kenapa itu bisa terjadi. Karena saya terangkan. Tidak boleh berpikir begitu, Oke, Saudara Fajrul. Saya terangkan dengan cara saksama dalam tempo singkat-singkat. Dan dengan salah sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin salah. Karena kesalahan itu tidak ada pada mereka yang berpikir lurus. Anda adalah juru bicara. Pikiran Anda terbatas pada pikiran yang Anda wakili. Itu kepala negara itu. Saya terangkan ya. Di dalam soal kriminalitas, Presiden tidak boleh campur di dalam soal kriminalitas. Betul. Di dalam soal hak asasi, tidak ada hukum yang bisa melampaui hak untuk berbicara gitu. Jadi kalau hak diskusi di kampus itu, Rocky, kapan Presiden Jokowi pernah melarang orang untuk berbicara? Saya akan terangkan itu. Saya minta faktanya. Oke, saya terangkan faktanya. Kapan Presiden Jokowi melarang Rocky berbicara? Kapan Presiden Jokowi melarang Uceng berbicara? Tidak pernah. Sekarang saya larang Presiden Jokowi melarang Rosi berbicara? Kita dengar dulu dong, Bung Fajrul. Ya bukan itu poinnya. Jadi you jangan ambil bagian yang spesifik hari ini untuk dibandingkan dengan Orde Baru. Karena itu saya mau terangkan. Sebentar, Bung Fajrul sebentar. You mau dengar nggak? Sebentar. Kalau nggak saya larang Anda bicara. Dia jadi diktator sekarang. Ya karena you nggak bisa nangkap konsepnya. Ya, lanjut. Kamu tidak bisa menerangkan dengan baik, Rocky. Belum saya terangkan, you udah bohong. Bung Fajrul, sebentar. Sekarang saya terangkan ya. Bung Fajrul, stop. Ya, mau saya terangkan. Kesempatan. Ya, saya terangkan ya. Kalau ada survei, pertanyaannya, ideologi negara harus diganti. Dan semua orang mengisi harus diganti gitu. Diganti nggak ideologi negara? Kalau semua orang bilang bahwa ideologi negara harus diganti. Kalau semua orang berpendapat bahwa hak untuk berpikir harus dihalangi di dalam 5 tahun ke depan. Surveinya 90% bilang harus diganti. Harus diganti nggak tuh? Hak berbicara. Tunggu, saya mau terangkan dulu. Kita tidak berandai-andai. Saya mau terangkan metode berpikir Anda gitu ya. Kita tidak berandai-andai. Bukan, saya mau terangkan dulu. Bagaimana dulu? Ini hipotetik
kalau dengar itu otakmu itu dipakai baik-baik supaya dengerin jalan pikiran saya. Oke. Saya terangkan pelan-pelan ya. Saya terangkan pelan-pelan. Seandainya ada survei, saya mulai dengan seandainya. Tidak pakai seandainya deh. Kita berhadapan dengan berarti fakta dia dan takut realita. untuk berpikir radikal. Kita mau uji pikiran dari kekuasaan. Daripada saya terangkan sendirian. Menawarkan kepada saya mengenai fakta dan saya mau data. terangkan itu. Tapi kemudian Anda lari lagi ke sana kemari, Rocky. Dia nggak mau dengar tuh. Poinnya apa? Poinnya apa dengan konteks poin saya adalah kebebasan soal berbicara di hak akademik? asasi manusia itu bukan soal intervensi apa enggak intervensi. Presiden selain sebagai kepala eksekutif, dia kepala negara. Dia mesti kasih public address bahwa kampus itu bebas untuk mengucapkan apa aja, termasuk mencaci maki presiden itu. Bisa nggak presiden bilang seperti itu? Kalau Anda mau uji hukumnya tuh. Jadi jangan Anda bilang memang tidak diintervensi. Tidak diintervensi. Tapi soal hak asasi manusia tidak perlu ada intervensi. Berbicara itu adalah bagian tertinggi dari hak asasi. Ya, tapi poin Bung Fajrul adalah apakah semua itu harus jadi urusan presiden? Nggak ada urusan dengan presiden. Presiden tidak kasih aura yang membuat orang kampus terutama berpikir bahwa jangan melarang mahasiswa. Rocky, kalau presiden kampus itu melarang mahasiswa, artinya dia berpikir kalau gua nggak larang, presiden akan telepon oleh Fajrul Rahman. Itu poinnya. Cuman poin saya sepakat bahwa poinnya? Presiden harusnya punya ada speech yang mengatakan ada penghargaan pada kebebasan berekspresi bersumpah menjalankan itu normatif, itu nggak saya peduli normatif itu. Faktanya tidak ada satupun keterangan dari sebagai pejabat, sebagai kepala negara, dia bicara tentang administrasi. You bicara administrasi, kita bicara karena tentang dia terikat pasal 4 misalnya dia mengatakan harus mengikuti undang-undang dasar. Dia bersumpah menjalankan Pancasila. Undang-undang dasar bilang kebebasan berpendapat itu tidak boleh dihalangi oleh apapun kecuali keadaan darurat. Rocky, kalau misalnya gini, poinnya Bung Rocky itu cuma gini, simpel. Kalau misalnya ada Bung Fajrul gini, poinnya Bung Rocky jangan pakai kalau itu adalah hipotetis. Diam dulu. Tadi kan kamu yang paling nggak pakai kalau. Dia hanya ingin mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak cukup memberikan kejelasan posisinya terhadap jangan ada pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan dia tidak melihat itu cukup dilakukan oleh Presiden Jokowi. Fajrul dari tadi ngomong saya seperti begini kayak ngabalin gitu. Ini dia ulang. Rosi, kita itu presiden ini kan terikat kepada undang-undang dasar, konstitusi, kepada semua peraturan perundang-undangan dan dia secara normatif dan kemudian secara praktik harus mengikuti itu. Undang-undang dasar dijelaskan. Jadi tidak perlu, presiden tidak perlu. Oke, itu aja. Dia menyatakan itu. Dan presiden juga selalu mengatakan bahwa kita menjaga demokrasi. Dari misalnya begini, ketika banyak orang mengatakan, beginilah Rocky, begini ya Rosi ya, ketika banyak orang mengatakan, sekarang tidaklah presiden tidak usah lagi pilih langsung. Saya tanya kepada Pak Jokowi sikap kita harus setia kepada itu sikap saya. Ya, sikap dan perbuatan lain. Itu sikap saya, karena itu umumkan sekarang bahwa saya setia kepada Undang-Undang 45 pemilihan presiden secara langsung. Kemudian ada yang mengatakan bahwa pilkada jangan lagi langsung. Presiden Jokowi memerintahkan Pak Fajrul bicara kepada publik. Pilkada sesuai dengan amanat konstitusi langsung. Seperti itu. Itu headline-nya begitu, tapi isi beritanya lain kan? Tidak dong Rocky, jangan begitu. Kita setia Rocky. Setia itu janji. Ini sesuai janji. Dan kita jalankan sampai hari ini. Kemudian ada yang menawarkan, presiden 3 kali begitu ya Terry. Presiden bilang tidak. Pak Juru bicara kepada jadi godaan itu ada ya? Godaan untuk minta Pak Jokowi 3 kali. Kami selalu berupaya, beliau selalu mengatakan Pak Juru bicara kepada publik, pilkada langsung, pilpres langsung, tidak presiden hanya 2 periode. Karena itu adalah amanat konstitusi yang pernah kami perjuangkan bersama-sama. Nanti kita lanjutkan. Ini kesetiaan terhadap demokrasi. Kesetiaan itu dibatalkan oleh perilaku. Jokowi dan masa depan demokrasi, kita sudah berada di bagian akhir episode malam hari ini. Dalam setiap percakapan publik, dalam diskusi warga negara, selalu yang kita saksikan secara nyata, perdebatan itu selalu dipertajam oleh perkubuan atas nama fanatisme. Menurut Anda apa yang terjadi? Mengapa kita bisa sampai pada situasi seperti ini? Tentu kita pernah punya pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta, pada Pilpres. Tapi
Kenapa kita sekarang berbicara atas nama fanatisme dan junjungan masing-masing? Rosi, masa depan demokrasi akan sangat cerah kalau kita mati-matian percaya bahwa nilai-nilai yang harus kita pertahankan itu berdasarkan basis yang selama ini sudah dibangun oleh para bapak bangsa kita itu. Contohnya lah, kalau kita berdasarkan 5 prinsip dasar Pancasila itu saja, yang Bung Karno misalnya berpidato di Kongres Amerika pada tahun 57 itu dalam bahasa yang paling sederhana. Beliau mengatakan kita percaya kepada Tuhan, beliau mengatakan humanisme ada, nasionalisme atau kebangsaan ada, demokrasi ada, keadilan sosial ada. Dan tugas negara ini kan sebenarnya mengadministrasikan ini semua sehingga bisa menjadi kenyataan. Berdasarkan prinsip-prinsip itu ditambah dengan prinsip demokrasi yang lain, yaitu pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Menurut saya sih perkubuan itu sebenarnya selesai. Pak Jokowi mempercontohkan ketika kemudian setelah selesai Pilpres, beliau meminta Pak Prabowo yang lawan paling keras beliau, kemudian menjadi Menteri Pertahanan. Dan kemudian semua kubu-kubu yang lain itu dirangkul. Mari kita bersama-sama membangun ini republik berbasiskan kepada alat ikatnya adalah Pancasila, karena sesuai dengan Sumpah Presiden. Kalau Bung Rocky? Ya saya setuju aja seluruh yang diucapkan Fajrul Rahman sebagai keinginan itu. Tetapi bukan sebagai hal yang dilaksanakan, justru yang dirasakan terbalik gitu. Seluruh survei mengatakan dalam 16 tahun terakhir periode Jokowi adalah yang paling buruk demokrasi itu. Jangan tanya lagi itu siapa itu, berarti you nggak baca rilis dong kalau begitu Fajrul ya. Oke itu poinnya. Tadi Fajrul berkali-kali mengatakan buktinya saudara Rocky masih bisa ngoceh, maki-maki atau oh iya. Tapi mahasiswa di UGM diancam. Yang di Ternate juga diancam. Kenapa kalau saya masih bisa, mereka nggak bisa? Itu artinya pengecut kekuasaan ini. Pada mahasiswa yang rentan untuk di DO dihajar gitu oleh rektor. Di Ternate juga begitu. Di Ternate, saya datang ke Ternate untuk belain mereka tuh dalam satu kuliah umum. Juga dengan kasus yang sama, Papua. Rektor memecat mahasiswa di DO atas dasar laporan polisi. Coba bayangin coba. Padahal ini nggak ada urusan dengan kriminal, ini kebebasan bicara di kampus, polisi kasih surat bahwa itu ada problem dengan Papua, karena rektornya takut, karena ada hierarki. Anda nggak ditangkap karena pemerintah takut pada Rocky Gerung? Bukan takut, dia pengecut gitu. Kalau orang lemah itu diucek-ucek. Kalau ke saya kenapa enggak gitu? Mungkin karena saya kuat itu, saya juga nggak kuat. Tetapi tetap ada ya hal yang sama berlaku pada semua orang dong. Jangan mahasiswa yang rentan, orang tuanya dipanggil, diancam gitu. Ya saya nggak punya jabatan karena itu nggak ada gunanya. Di polisi ada 7 kasus di saya dan semuanya nggak ada deliknya sebetulnya karena dilaporin oleh baser-baser dungu itu. Jadi poin saya adalah kita ada di dalam keadaan untuk memperbaiki demokrasi. Tetapi tidak ada ucapan dari presiden yang memperlihatkan bahwa dia sungguh-sungguh hendak memperbaiki demokrasi. Mulai dari keluarin Perpu HTI, mulai macam-macam itu, terakhir juga ngancam-ngancam. Awas, saya tahu kalian itu. Ini soal Pancasila. Lu Pancasila itu udah jadi kesepakatan. Rocky ini membela HTI. Apanya? Anti Pancasila itu. Siapa? Rocky. Anda tidak setuju dengan HTI? Saya tidak setuju dengan HTI karena dia anti Pancasila, anti NKRI. Gimana dibuktikannya? Dalam pidato paling besar itu dari semua pengadilan. Anda Mahkamah Agung. dalam pidato apa? Kayak begini Rocky. Kita kan sekarang berdasarkan ini negara hukum Rocky. Dia sudah dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Mahkamah Agung. Oleh siapa? Mahkamah Agung Rocky. Anda menghargai proses hukum tidak? Karena apa dia dibatalkan? Karena mereka anti ada Pancasila, anti NKRI, anti Undang-Undang 45, ingin bubarkan. Rocky, ini negara akan bubar sama mereka. Dia dibubarkan dengan apa? Dia dibubarkan karena dibubarkan oleh Mahkamah Agung, Rocky. Bukan, dibubarkan dengan apa? Dibubarkan, dia dinyatakan sebagai ormas terlarang oleh Mahkamah Agung. Bukan, oleh itu klaim itu sudah kemudian dibenarkan oleh Mahkamah Agung Anda. Tapi itu dasarnya adalah Perpu. Kita akan kehilangan negara ini, Rocky, kalau kita setuju dengan cara-cara yang seperti itu. Yang apa? Rocky, kita pernah bersama-sama membela demokrasi. Bukan soal demokrasi, soal Anda. Anda tegas bersama dengan saya. Jelas. Siapa yang anti demokrasi,
itu akan menjadi lawan kita. Tegaskan tahun 80-an dan DNA itu masih ada di kepala kita sampai hari ini. Kenapa sekarang apabila terjadi hal-hal yang terkait yang Anda sebutkan tadi ya, contoh-contoh, mari kita perbaiki ini Rocky bersama-sama. Saya terangkan saya tetap menghargai itu Anda. nggak perlu lagi karena soal HTI dan Perpu Ormas itu sudah itu satu selesai. paket pelarangan pikiran orang. Tidak, Rocky. Orang berpikir HTI mau bikin negara Islam ada peraturan perundang-undangan saya nggak selesai yang kalau itu. dilanggar. Saya mau gini, Anda berdua ini sebelum saya mau tutup ya, Anda berdua ini kan sama-sama aktivis demokrasi, sama-sama sahabat, berdiskusi panjang lebar dengan bosnya atau gurunya para aktivis. Saya mau terangkan satu. Itu soal lain itu. Jadi gini, jangan bawa orang ke dalam pikiran yang otonom itu. Nah, saya mau terusin tadi karena dipotong oleh Fajrul Rahman. Sekarang ada kekhawatiran misalnya, Pak Jokowi 2024 tidak akan terpilih lagi. Karena itu nggak ada beban. Ya kan? karena memang sudah 2 periode. Oke, saya ngerti itu. Ya. Tapi masalahnya, Anda bayangkan, tentu Pak Jokowi ingin penggantinya itu bisa mengamankan dia setelah dia lengser. Apa yang salah dengan itu? Jelas nggak ada yang salah di situ. Kenapa dia mesti minta pengamanan? Jelas ada kejadian-kejadian yang memungkinkan 12 jam sejak Jokowi lengser, ada problem hukum pada Jokowi. Saya terangkan itu sebagai problem yang biasa terjadi. Setelah 1 minggu, Pak Jokowi mungkin main ke mall yang udah PSBB-nya dibuka. Lalu orang bilang, COVID lewat. Atau Pinocchio lewat. Karena ada memori di dalam politik kita bahwa proses demokrasinya terhalang oleh Pak Jokowi. Kan kita nggak ingin itu terjadi kan. Tapi itu yang akan terjadi. Oleh karena itu Busser bekerja dari sekarang untuk memungkinkan tidak ada penggantinya yang akan mempersoalkan kedudukan presiden setelah dia lengser. Jadi satu paket demokrasi yang kita inginkan agar supaya saudara Fajrul sebagai juru bicara ajari juga teman-teman Anda di istana tentang value dari demokrasi. Bukan ajari Busser untuk membuli nilai-nilai demokrasi. Betul. Berarti prinsip demokrasi kami bela bersama-sama. Siapapun yang membela prinsip demokrasi akan bersama-sama dengan barisan ini. Yang kedua, Rocky, pengambilan kesimpulan yang melompat-lompat tanpa data dan fakta. Dan akhirnya melayang-layang, hanya menjadi dugaan-dugaan. Dan saya sekali lagi sebagai sahabat mengingatkan saja. Tetap kritis, Rocky, tetap kritis. Tetapi jangan membuat pernyataan-pernyataan yang membuat Anda nanti dikategorikan fitnah, pencemaran nama baik. Dari tadi, dari A sampai Z, dari menit pertama sampai ke belakang, yang saya terangkan itu semuanya ada di media massa. Itu berarti keterangan saya tadi bukan untuk menghalangi saya Anda sebagai bicara, sahabat tapi menghalangi Anda untuk tidak. Nggak usah diingetin. Sahabat dalam demokrasi. Nggak ada soal sahabat di dalam perdebatan. Enggak, di dalam prinsip ini kita sahabat. Ya, kita bersama-sama memperbaiki demokrasi, tetapi saya cuma mengingatkan. Hati-hati Rocky, karena kita gampang sekali tergelincir menjadi sama seperti kata Presiden. Anda terangkan itu pada Presiden itu. Hati-hati Pak Jokowi, kalau Anda nggak paham demokrasi, Anda bisa tergelincir. Beliau menyampaikan kepada saya agar saya menyampaikan kepada Rocky dan kepada publik bahwa Presiden Joko Widodo adalah champion demokrasi di Indonesia. Dan kita berharap masa depan demokrasi di Indonesia akan terus baik dan akan lebih baik lagi. Dan itu barusan dibatalkan oleh survei bahwa selama periode Jokowi, demokrasi memburuk. Itu dibatalkan oleh survei. Baik, terima kasih ya Bung Fajrul Rahman, juru bicara Presiden Jokowi, Bung Rocky Gerung. Saya malam hari ini rasanya kurang. Pasti kalau bisa sampai subuh Anda berdua seperti juga diskusi-diskusi para aktivis sampai pagi. Tapi saya percaya Anda berdua masih bisa seperti perjuangan politik adalah perjuangan nilai. Bung Hatta dalam bukunya berjudul Demokrasi Kita, ia menulis demokrasi bisa tertindas sementara karena kesalahannya. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul lagi dengan keinsyafan. Keinsyafan atau kesadaran ini hanya bisa ada ketika kita punya ikhtiar untuk saling mengingatkan dan juga mau mendengar. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.